Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, sesuai judulnya, kali ini kita akan memahami dan mempelajari terkait apa yang biasa kita amati di dalam beberapa sesaji, yang mana itu menampakkan sesaji dalam bentuk, salah satunya adalah cermin kecil seperti ini ya, bukan yang besar. Kalau dalam sesaji itu yang kecil, yang mungkin seukuran tangan, ada yang bulat, ada yang kotak dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau yang dipajang itu yang besar seperti ini, dan berbagai macam bentuk, berbagai macam model. Itu menimbulkan sebuah pertanyaan, maksudnya itu apa, atau kemudian fungsi dan kegunaannya itu apa. Nah, kita bisa melihat secara jelas kalau kita mau menyelami lebih jauh lagi bahwa yang namanya cermin ini fungsi pertama adalah untuk menyebarkan energi positif. Seperti itu. Kenapa? Energi positif itu diibaratkan sebagai cahaya, sebagai suatu sorotan cahaya, yang mana ketika cahaya itu menabrak atau mengenai ya cermin, maka dia akan memantul dan kemudian menyebar, cahayanya akan menyebar. Jadi untuk memperluas energi yang positif seperti itu. Nah, termasuk juga kalau dalam beberapa kepercayaan bahwa bisa juga untuk menyebarkan energi dewa. Karena apa? Karena dewa itu kan makhluk cahaya seperti itu. Nah, energi positif baik dari luar rumah atau di dalam rumah, atau yang ada di wilayah sekitar sesaji tersebut, atau wilayah yang dipasang cermin ya, itu ketika energi cahaya positif itu masuk, mendekat, kemudian mengenai cermin, maka dia akan memantul dan kemudian menyebar luas seperti itu, sesuai dengan arah pantulan dari si cermin ya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk apa? Lawannya, yang pertama adalah energi positif, yang kedua adalah energi negatif. Nah, energi negatif yang kemudian mau datang baik itu ke rumah atau wilayah yang dipasangi cermin, itu dia akan memantul. Memantulnya tidak disebarkan, tetapi memantulnya keluar atau pergi, ditolak seperti itu. Maka cermin ini juga sebagai permohonan atau simbol tolak balak. Semoga dengan wasilah atau dengan lantaran ya cermin-cermin ini, energi negatif tidak jadi masuk ke rumah, tidak jadi mendekat, dia terpantul untuk lebih jauh lagi, menjauh, tidak bisa mendekat. Nah, seperti itu. Itu juga makna yang ada pada cermin seperti ini yang besar, yang dipasang dalam berbagai kepercayaan, baik itu Jawa itu sendiri atau mungkin Cina ya, Tionghoa itu kan juga punya kepercayaan sendiri. Kemudian juga kalau di Jawa ini bahkan cermin ini bisa sebagai piranti salah satu sesaji, yang nanti sesaji itu akan dikubur atau dipendam. Nah, seperti itu. Misal pada cok bakal dipendam di rumah. Nah, itu kan untuk memantulkan, menyebarkan energi positif dan menolak seluruh energi yang negatif. Nah, seperti itu. Kemudian cermin ini juga bisa digunakan dalam beberapa tradisi spiritual, itu untuk menangkap berbagai macam entitas gaib yang negatif. Nah, ya kemudian ketika sudah ditangkap, artinya adalah dimasukkan melalui media cermin, misal adalah tuyul ya, menangkapnya memakai cermin, atau hantu pencuri yang lainnya, itu dimasukkan melalui cermin, dimasukkan ke cermin, kemudian nanti akan bisa cermin ini dipecah, dibuang terlebih dahulu, kemudian dipecah, atau bisa langsung dibuang seperti itu. Nah, itu salah satu dalam tradisi spiritual.
Nah, kemudian selain itu bahwa cermin ini biasa buat kita bercermin atau mengaca, melihat kepada diri kita sendiri, baik dari wajah kita atau penampilan kita. Tetapi secara spiritual lebih dari itu, bahwa cermin ini digunakan untuk simbol. Jadi kalau ditaruh di dalam sesaji atau di dalam ruangan, itu sebagai simbol introspeksi atau mawas diri atau muhasabah, bagaimana kita menilik atau melihat kepada diri kita sendiri baik buruknya, kemudian kita bisa merenungkan dan juga kita bisa membenahi. Seperti contohnya ketika kita bercermin, kemudian kita melihat, oh ternyata wajah kita ada yang kotor, kemudian ada rambut kita yang berantakan, kemudian ada baju kita yang kurang rapi, maka kita benarkan, kita rapikan, kita bersihkan, ya, kita tata sedemikian rupa. Sama secara batin juga demikian, kita bercermin melalui diri kita sendiri untuk melihat diri kita sendiri, bagaimana apa yang kemudian masih ada kotoran-kotoran batin di situ, sifat-sifat buruk kita benahi, kita perbaiki, kita buang, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang baik, dan sifat-sifat yang sudah baik itu akan tetap diteruskan, dilanjutkan, dan ditingkatkan seperti itu. Maka di dalam sesaji ini sebagai simbol mawas diri, simbol introspeksi juga. Nah, atau yang dipajang juga bisa. Kemudian juga kalau zaman dulu itu, kalau Jawa ya, Jawa kan kalau cermin seperti ini pengilon. Pengilon ini untuk ngilu. Ngilu itu ya bercermin, untuk mengaca, melihat ke diri kita. Maka banyak sungai-sungai yang di situ aliran sungainya itu jernih sampai bisa digunakan untuk bercermin, itu dinamakan kedung pengilon. Artinya adalah kali atau sungai yang bisa digunakan untuk bercermin. Nah, itu memang digunakan untuk bercermin secara harfiah, artinya ketika melakukan perjalanan berhenti dulu di situ, kemudian melihat wajah sendiri usam, kemudian kotor. Nah, itu nanti dibasuh biar jadi bersih lagi. Kemudian juga itu secara yang lebih harfiah ya. Kalau yang lebih filosofis adalah itu biasanya kedung pengilon ini digunakan untuk orang zaman dulu, untuk dia itu bertapa, atau kemudian untuk mereka itu merenung, ya. Kemudian dari situ mereka bertapa, bersila di depannya sambil merenung. Di situ ada pancaran wajahnya sendiri, sehingga dia bisa melakukan meditasi di situ dengan melihat pancaran wajahnya sendiri, sehingga dia bisa menilik ke dalam dirinya sendiri, baik buruknya, untuk introspeksi, untuk mawas diri, seperti itu. Dan juga biasanya selain untuk melihat kepada diri sendiri, itu melihat untuk pancaran dari atau pantulan dari cahaya rembulan ketika sedang purnama, untuk penyerapan energi bulan purnama, seperti itu. Nah, atau juga bisa digunakan untuk mengamati ketika sedang gerhana. Nah, seperti itu. Karena cara yang aman dan tidak melukai mata dalam mengamati gerhana ya dengan melihat melalui air, melalui pantulan gambaran yang ada di air, seperti itu. Maka makna cermin ini begitu luas dan begitu banyak kegunaannya secara spiritual maupun secara energi, yang mana bukan tanpa alasan bahwa penggunaan cermin baik yang kecil seperti ini di dalam sesaji maupun yang besar yang buat pajangan toko, kantor, rumah, ruko, dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai versi yang lebih lengkap lagi, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa sharing, kita bisa pelajari bersama. Nah, kurang lebihnya demikian. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu.